Pekerjaan marketer, baik sebagai in-house team ataupun sebagai konsultan seringkali tuh nggak optimal. Sayang banget ya, marketer tuh juga biasanya gemes gitu ya. Nah, kedua belah pihak ini punya biasnya masing-masing. Jadi nggak salah-salah satu, tapi dua-duanya ya punya tanggung jawab masing-masing. Dari situ bikin situasinya juga jadi nggak win-win untuk kedua belah pihak. Marketer nggak happy karena pengetahuannya nggak bisa diimplementasikan ya. Karena biasanya marketer yang bagus itu idealis. Jadi dia pengen ini tereksekusi dengan bagus lah ya. Nah, tapi manajemen pun juga jadi nggak happy sama hasilnya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Nah, dulu di zaman saya masih kerja jadi orang kreatif di agency, saya mikir bahwa kreativitas itu harusnya bisa dinilai dari outputnya. Jadi kalau kita ngelihat ada agency A nih, aduh kok bikin iklannya gitu ya nggak kreatif nih. Jadi benar-benar dinilai itu dari outputnya aja. Tapi seiring dengan jam terbang, saya pun mulai sadar bahwa output kreatif itu bergantung sama kliennya juga. Karena orangnya bisa aja kreatif gitu ya, suka nggak suka, presentnya ke klien yang approve klien. Kalau kliennya bilang, nggak gini deh, gini aja dan lain sebagainya, dan akhirnya itu jadi nggak terlalu wah gitu ya. Bukan salah orang kreatif sendirian, bukan berarti saya nyalain top manajemen ya. Tapi ya itu tadi, hari ini kita mau bahas hal-hal yang bikin kerjasama antara marketer, baik itu agency, consultant, advisor, apalagi in-house team, dengan top manajemen termasuk owner of the company, itu bisa menghasilkan output yang ideal. Apa sih yang dibutuhkan? Atau sebaliknya, kalau itu nggak ideal, apa sih yang bikin ini nggak ideal? Dan supaya fair, kita bagi jadi dua bagian. Jadi di episode ini kita ngomongin biasnya dari sisi manajemen, dari sisi owner. Nanti episode selanjutnya kita ngomongin dari sisi marketers gitu. Karena dua-duanya juga punya bias yang bantu kerjasama ini nggak berakhir ideal. Nah, masukan ini berdasar dari pengalaman duduk di semua posisi. Saya brand owner juga, saya punya usaha yang dibantuin sama konsultan. Saya konsultan juga, jadi ngerasain rasanya jadi konsultan. Sampai sekarang saya masih jadi konsultan untuk beberapa perusahaan. Saya pernah jadi tim marketing in-house dan juga pernah ada di posisi top manajemen yang secara langsung ngurusin marketing sebagai profesional ya. Jadi mudah-mudahan pemikiran ini nggak terlalu ngawang karena ya saya punya pengalamannya di beberapa posisi itu. Nah, anggap aja semua poin-poin ini sebagai masukan untuk bisa mengoptimalkan kerjasama dengan orang marketing. Jadi kalau brand owner bisa punya kebesaran hati untuk introspeksi dan memperbaiki diri dari poin-poin ini, tentunya akan beneficial untuk kedua belah pihak juga. Tapi kalau setelah introspeksi kalian ternyata saya nggak gitu deh, ya udah bagus gitu ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama sih sebutnya owner's bias gitu ya. Jadi teman-teman marketer yang punya jam terbang tinggi kayaknya akan sepaham sama saya. Kerjaan marketing paling susah untuk seorang marketer adalah memarketingkan bisnis sendiri. Alasannya karena owner's bias tadi. Jadi kalau saya kan orang marketing. Kerjaan paling susah buat saya adalah memarketingkan bisnis saya. Saya punya villa, saya punya beberapa bisnis gitu ya. Yang suruh marketing ini tuh, aduh, pusingnya lebih luar biasa gitu. Dan lihat deh, kenapa ini logik. Lihat di banyak rumah sakit, di semua rumah sakit bahkan ya, dokter itu tidak dianjurkan untuk mengoperasi keluarganya sendiri. Bahkan walaupun ia dokter senior sekalipun. Begitu juga dengan psikolog, tidak dianjurkan melakukan konseling kepada keluarganya. Juga lawyer dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena ketika kita kerja, kita harus profesional. Artinya melakukan pekerjaan tanpa melibatkan emosi. Semuanya baiknya logis yang maju. Nah, gimana mau logis dan profesional kalau melibatkan sesuatu yang kita emotionally attached sama kita. Entah itu keluarga atau apapun. Begitu juga dengan kerjasama dengan marketer in-house pun ataupun eksternal gitu ya. Ketika kita punya keterikatan sama brand yang kita bikin ini, maka itu juga gampang, itu akan menciptakan bias sendiri. Ada emotional attachment dengan brand kita. Dan itu bangun ketertarikan organik terhadap brand ini. Sayangnya konsumen itu nggak punya ketertarikan organik sama brand kita. Gitu. Jadi intinya gini, kalau saya punya bisnis, buat saya sulit untuk memarketingkan bisnis saya, bahkan mikirin brand. Walaupun saya ngajarin brand, saya jadi konsultan brand, konsultan marketing. Karena saya punya emotional attachment sama bisnis saya ini. That's why makanya saya butuh konsultan untuk masuk sebagai orang yang netral untuk bisa ngeliat itu. Nah, ini sama kayak effort justification bias. Jadi kecenderungan kita untuk menghargai secara lebih sesuatu yang kita terlibat secara effort, apalagi emosi gitu. Kayak gimana kita menghargai Lego
secara lebih ketika kita ikut proses bikinnya ketimbang dia udah jadi, waktu beli udah jadi gini gitu ya. Sama juga kayak gimana kita menghargai mahal mobil yang udah lama sama kita, udah nemenin kita susah seneng, kita keluar effort banyak, pernah ada story di sana dan lain sebagainya. Nah sayangnya orang yang beli mobil itu kalau suatu saat mobil itu dijual, kan nggak menghargai cerita kita gitu, yang pernah kita alamin. Karena buat mereka nggak ada meaningnya gitu, nggak ada attachmentnya. Jadi mereka hanya akan nilai secara logis saja. Jadi persis banget seperti itu. Jadi nilai-nilai emosional itu yang bikin kita jadi bias. Nah, brand owner yang punya ketertarikan emosional sama brandnya juga seringkali kehilangan sense terhadap gimana bisa mempengaruhi konsumen. Simply karena konsumen nggak punya keterikatan emosional sama brand owner. Kitanya sebagai brand owner kita punya keterikatan emosional. Nah, dan itu membuat kita kehilangan sense untuk ngerti konsumen tuh gimana. Karena mereka nggak punya keterikatan emosional sama brand kita. Ingat, you're selling the product to consumer, bukan ke diri sendiri. Jadi yang kita pikir benar belum tentu itu benar dari sana. Dan ini yang seringkali terus habis itu jadi hambatan untuk marketing dan top management atau klien dan konsultan itu menghasilkan sesuatu yang beneficial buat bisnis gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan sama brand owner apa? Coba untuk belajar de-bias, untuk menghilangkan biasnya kita. Tapi ini butuh mindset yang benar dulu. Mindset untuk mau terbuka sama any perspektif. Sulitnya adalah biasanya owner yang bagus itu idealis. Tapi idealis itu adalah bias gitu. Jadi sulit untuk orang idealis untuk bisa terbuka, ya saya mau dengerlah dan sebagainya. Nah, itu tadi. Jadi mindset untuk sadar bahwa kita nggak selalu paling tahu soal produk kita. Ini jangan self claim, jangan bilang bahwa oh saya mah terbuka dan sebagainya. Enggak lah gitu. Orang yang harus nilai. Kalau nggak bisa, better percayain sama orang yang lebih netral. Salah satunya tim marketing, konsultan yang lebih nggak punya owner's bias tadi itu sendiri gitu ya. Nah yang kedua, ada istilahnya we know too much about our product yang bikin kita nggak kenal konsumen dengan baik. Tadi di disclaimer saya bilang saya juga punya bisnis sendiri dan juga pakai konsultan. Kok bisa? Mungkin nggak sedikit yang berpikir, lah ini gimana sih si Untung jadi advisor dan konsultan untuk banyak brand, tapi hire konsultan untuk bisnisnya dia gitu kan. Sebenarnya jangan-jangan dia ngerti apa nggak sih gitu. Tapi itulah gunanya konsultan. We know too much tentang produk kita. Kita tahu terlalu banyak nih soal produk kita dan itu bikin kita kehilangan sense-nya untuk jadi konsumen untuk bisnis kita. Dan akhirnya kita kebingungan untuk gimana bisa persuade mereka. Ketika tahu banyak ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama kita maunya dorong semua informasi yang kita rasa perlu nih. Dikomunikasin semua segala macam. Permasalahannya komunikasi itu harus fokus, nggak bisa kebanyakan. Karena kita yang butuh, bukan konsumen yang butuh. Jadi mereka nggak mau repot-repot dengerin ocehan kita yang terlalu banyak itu dan akhirnya mereka lupa. Jadi kita harus cari nih apa satu hal atau sedikit hal yang harus didorong ke dia. Dan itu seringkali kita kehilangan sense-nya. Yang kedua adalah kita milih untuk komunikasiin yang nggak gitu relevan buat mereka. Ini bahaya. Kalau tadi yang pertama semuanya mau dikomunikasiin, kemungkinan kedua ketika kita tahu banyak adalah oh ya udah kita komunikasiin ini dan itu ternyata tidak relevan buat mereka. Gitu dan itu bahaya karena akhirnya jadi nggak klik the hot button-nya mereka, nggak bikin mereka kayak oh ini menarik nih gitu. Nah, atau lebih parah lagi, nggak tahu dorong yang mana. Aduh, bingung ya mau ngomong apa ya. Ini nyambung sama intro yang tadi, sejago-jagonya orang marketing atau konsultan harus dikasih pagar. Kalau kita nggak bisa set boundaries, maka susah cari idenya gitu ya. Sama kayak gini, gampangan mana? Bikin lukisan bebas atau bikin lukisan dengan tema pemandangan desa. Jelas lebih gampang yang spesifik. Bikin sesuatu yang nggak ada batasnya itu susah. Susah bikinnya, susah mikirnya, cari idenya juga susah, dijustifikasi juga susah. Karena kita nggak tahu maunya apa. Gitu. Nah itu bahaya. Jadi seringkali owner itu justru jadi barrier untuk ini kerjasama marketing itu jadi nggak optimal karena sebenarnya dia nggak tahu maunya apa tapi tetap mau ngatur-ngatur. Jadi boundaries itu penting supaya bisa dijustify. Kita harus tahu dulu maunya kita tuh apa sih. Oke, saya maunya begini secara spesifik. Habis itu baru dikasih ke bikin marketing brief supaya mereka bisa mikirin secara tepat. Nah, yang bisa dilakukan brand owner adalah sadar bahwa pengetahuan kita memang banyak ya soal produk kita. Tapi itu juga sering bikin kita jadi tahu terlalu sedikit soal konsumen. Karena semakin kita banyak, semakin kita jauh. Ini yang sering disebut sebagai the curse of knowledge gitu. Atau kutukannya orang yang punya knowledge. Kayak sama gini, kayak kita ngomong sama orang pintar itu kan susah dimengerti gitu ya. Orang yang jauh lebih pintar dari kita nggak ngerti. Kenapa? Karena dia ngomong
dengan assuming di kepalanya bahwa dia ngomongin sesuatu yang sebenarnya normal buat dia, tapi itu ketinggian buat kita, kita nggak nyampe gitu. Jadi orang akhirnya jadi bingung. Nah ini mirip banget kayak gitu, ketika kita tahu banyak, kita meng-assume bahwa orang punya gambaran yang sama kita sebagai pemilik produk, padahal enggak. Nah itu bahaya. Yang ketiga ada availability bias. Ini sering banget juga terjadi. Sebagai brand owner, seringkali omongan orang tentang brand kita di depan kita itu nggak menunjukkan situasi sebenarnya. Dibilang, wah bagus lo produk lo, keren lo, dan sebagainya. Nah, Jeff Bezos yang punya Amazon, foundernya Amazon itu pernah bilang, brand is something that people say about your product or service when you are not in the room. Brand adalah apa yang orang katakan tentang produk atau service kita ketika kita nggak ada di ruangan itu. Jadi omongan teman-temannya brand owner ke mereka tentang brandnya nggak selalu bisa dipegang. Saya nggak bilang nggak bisa dipegang, tapi nggak selalu. Apalagi di Indonesia, orang Indonesia sungkanan. Kalau punya teman, punya brand, pasti ngomongnya bagus gitu ya. Kecuali teman dekat. Kalau teman dekat ngomong apa adanya, brand lo menjelek banget, malu-maluin gue temenan lo segala macam. Tapi kalau nggak deket-deket banget, biasanya muji, wah bagus, padahal di belakang pakai enggak, ngerekomendasiin enggak, boro-boro gitu ya. Nah inilah yang sering disebut availability bias. Owner seringkali ketika teman-temannya bilang bagus, terus dia anggap itu represent konsumen secara umum. Terus habis itu dia ngomong deh sama timnya, produk itu tuh bagus, lihat aja teman saya si ini, si itu, segala macam. Bilang bagus, ini keren banget. Padahal, ntar dulu deh, ini kan belum tentu represent sama ini. Sama market yang kita mau tuju. Jadi itu yang juga berbahaya. Selanjutnya lagi adalah authority effect bias. Ini biasanya terjadinya sama tim in-house marketing. Situasinya adalah sering banget business owner, top management ngomong ke tim, gini aja kok nggak bisa, nih lihat, sama saya langsung beres nih gitu. Saya turun tangan langsung beres. Nah ini terjadi ketika sebuah pekerjaan dikerjakan lebih lama oleh tim marketing ketimbang sama business ownernya. Kok lama banget sih kamu ngerjainnya? Kalau saya cepet gitu. Dan seringkali ini dijadiin alasan oleh business owner atau top management untuk bilang dia nggak becus nih gitu ya. Ini buktinya, saya yang pegang langsung beres. Padahal saya bukan orang marketing. Biasnya di mana? Ketika sebuah pekerjaan dilakukan oleh tim marketing dan dirasa progresnya lama, lalu business owner ngelakuinnya langsung selesai, bisa jadi kan ada yang beda. Yang beda apa? Otoritasnya, level of authority-nya beda. Kalau yang ngomong bos turun, semua orang mendadak jadi support gitu ya. Nah, ketika yang ngomong ini tim marketing, yang dia misalnya butuh support tim produk, tim sales segala macam, ya tim produk sama sales bilang ya oke sih gue tahu ini penting tapi sorry ya gue ada prioritas lain ntar ya antri di belakang ya. Tapi kalau bos yang bilang ini kenapa tim marketing gak dibantu, kita butuh ini. Oh ya pak, siap pak, oke langsung kita kerjain. Nah itu tadi, itu adalah authority effect bias. Ketika kita punya otoritas kita ada efeknya untuk membuat ini jadi cepat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tim itu lelet simply hanya gara-gara mereka lelet, karena bisa jadi sebenarnya gara-gara otoritasnya mereka nggak punya. Gimana caranya justru si top management, si business owner ini justru ngebantu untuk apa yang menghambat kamu, di mana saya bisa buka buka pintu untuk tim lain supaya support, supaya ini bisa jadi lebih cepat. Jadi kenapa nggak fokusnya ke sana aja. Nah terakhir yang juga paling penting ini adalah self-diagnose. Ini bias yang sering banget terjadi dan paling fatal yang ketika orang marketing dan manajemen atau owner itu terjadi. Saya kasih analogi dulu. Pernah nggak kita ke dokter dan berangkat ke dokter kita udah punya dugaan misalnya, dok saya sinus nih gitu ya, suka pusing, sering flu gitu ya. Ketika dilakukan pemeriksaan CT scan ternyata nggak ditemuin tuh sinus. Terus dokter bilang ini mah flu biasa gitu ya. Terus kita masih kekeh gitu ya. Seringkali kita ke dokter udah punya keyakinan sakitnya apa. Dan ternyata dokter punya pendapat beda. Kadang kita terima walaupun nggak expect. Nggak jarang juga kita nggak terima nih dokter nggak oke nih. Masa orang sinus dibilang flu sih gitu ya. Ini sering banget terjadi sama marketing. Apalagi external consultant. Jadi banyak klien panggil konsultan terus dia bilang, Pak masalah kita marketing di sini nih misalnya. Butuh bantuan Bapak. Begitu diaudit sama si konsultannya, ternyata masalahnya bukan marketing. Setidaknya marketingnya diberesin pun hasilnya revenue-nya nggak akan signifikan. Masalahnya bisa di produk, di merchandise, di sales, di distribution, di experience, atau apapun itu. Sayangnya, kliennya tetap ngotot bahwa masalahnya di marketing. Udah deh, pokoknya ini sakitnya marketing kok, kamu beresin aja marketing, gak usah yang lain. Yang lain mah gak akan punya dampak besar lah, kurang lebih gitu ya. Kebalikan, padahal kita sebagai orang yang lebih berpengalaman di marketing melihat masalahnya ini bukan marketing gitu ya. Nah ketika ini terjadi, maka konsultan akan punya dua opsi. Opsi pertama adalah
orang-orang idealis nih. Tetap ngotot, enggak Pak, buat saya ini masalahnya bukan marketing. Jadi kalaupun saya paksain, percuma, Bapak nggak akan dapat hasilnya, jadi saya nggak bisa bantu. Kan gitu. Yang ujung-ujungnya dia nggak dapat kerjaan itu. Which ya jarang terjadi karena konsultan kan ya dia pingin dapat kerjaannya. Jadi kalau dibilang masalahnya marketing padahal bukan marketing, ya udah dia kerjain aja. Ujungnya nanti baru dilihat tuh kan, udah dikerjain nggak ada hasilnya kan gitu. Itu kalau aman. Kalau nggak aman adalah begitu diberesin nggak naik hasilnya, terus habis itu disalahin. Wah ini konsultannya nggak bagus. Tuh lihat tuh dia udah beresin marketingnya terus nggak oke gitu ya. Padahal dari awal dia udah bilang masalahnya bukan marketing gitu ya. Nah opsi kedua itu tadi ikut kata brand owner gitu. Beresin marketingnya, namun ketika diberesin terus ya itu tadi gitu. Sambil sebenarnya cari celah untuk oke deh sambil saya beresin yang dia kira itu masalahnya, saya coba beresin yang lain. Nah kalau konsultan yang kedua ini relatif lebih beneficial buat keduanya. Jadi nurutin dulu tapi habis itu ini. Nah cuma poin pentingnya adalah itu tadi gitu loh. Jangan sampai sebagai owner itu self diagnose gitu. Nah ngotot aja masalahnya di sini padahal masalahnya bukan itu. Dan brand owner harus ngerti ini, kalau udah datang ke dokter, jangan ngerasa lebih pintar dari dokter. Kalau udah panggil marketing consultant, jangan ngerasa lebih pintar dari konsultannya. Ini bukan soal keren-kerenan, siapa yang lebih pintar. Orang jadi konsultan bukan untuk pengakuan dia hebat, tapi pengen bantu klien nyelesain masalah. Jadi kalau ujung-ujungnya nggak berhasil solve the problem, akhirnya jadi lose-lose situation, dua-duanya nggak happy. Kayak David Ogilvy pernah bilang, why keep the dog and bark yourself? Ngapain piara anjing, tapi kita masih ngegonggong sendiri, biar aja anjing yang gonggong. Jadi ngapain hire marketer, tapi masih kita yang nentuin gimana caranya melakukan marketing. Kalau dianggap nggak oke, ya kenapa di hire? Ganti aja sama yang kita bisa percaya, habis itu biarin mereka ngelakuin kerjaannya. So just to recap, bias business owner dan top management yang suka ganggu performance marketing tuh ada owners bias. Ini owners yang punya keterikatan emosional sementara konsumen enggak. Jadi kita jadi jadi nggak bisa masuk dengan itu. Nah, marketer in-house atau consultant tugasnya itu jadi orang netral untuk bridging dua sisi tadi. Yang kedua adalah we know too much about our product that make us mislead about consumer. Nah, itu tadi juga ini agak mirip sama yang pertama, tapi bedanya adalah karena kita tahunya banyak, akhirnya kalau tadi yang pertama masalah emotional attachment, kalau ini tentang tahu banyak, akhirnya kita jadi nggak ngerti nih orang ini ngomong apa, tadi ada course of knowledge dan sebagainya. Yang ketiga availability bias, ada orang-orang deket-deket kita, teman-teman kita bilangnya bagus, jangan langsung anggap itu represent target market kita. Yang keempat adalah authority effect bias. Kalau tim marketing jalanin kok lelet, kalau kita sebagai bos yang jalanin kok bisa cepet, padahal kita bukan orang marketing. Tunggu dulu, Anda kan punya authority-nya, jadi pasti bisa nabrak semua gitu ya. Dan yang terakhir adalah jangan hire orang marketing atau konsultan lalu masih terlalu banyak ngatur gimana mereka harus memarketingkan brand kita gitu ya. Hire the best, lalu percayain ke mereka. Dan episode depan kita akan bahas bias dari sisi marketer dan konsultannya biar juga imbang. Seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Dan kalau ada saran, ada pertanyaan, ada kasus yang mau dibahas, silakan tulis di komen. Nanti kita diskusi di sana. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana bahasannya, menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.